Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dua pemateri kita pada pagi hari ini dan teman-teman yang saya hormati. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara kuliah umum Universitas Negeri Surabaya dengan tema membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Destia Trimaharani. Selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Kak Sumrotus Sadia, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Acara yang ketiga penyampaian materi oleh Kak Nanda Puspa Anugrah, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dan acara yang keempat foto bersama, yang terakhir penutup. Langsung ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai kuliah umum pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu kuliah umum Universitas Negeri Surabaya dengan tema membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Zumrotus Sadia dan akan dipandu oleh Kak Wafik Haliza selaku moderator, kepada Kak Zumrotus selaku pemateri, dan Kak Wafik Haliza selaku moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Mbak Destia selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wafik Haliza Rahmah sebagai moderator dalam acara perkuliahan umum dengan tema membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Baik, pertama izinkanlah saya untuk menyapa para pemateri dan juga teman-teman yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum pemaparan materi, izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari kedua pemateri kita. Kak Zumrotus Sadia ini merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya di prodi jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kak Zumrotus Sadia memiliki pengalaman yang pertama di PT Bos Link Media Lamongan sebagai pencipta konten. Yang kedua, beliau menjadi freelancer di Lamongan sebagai website manager. Yang ketiga, Kak Zumrotus juga pernah menjadi private English tutor untuk anak. Dan
Pengalamannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 10 Mantub sebagai OSIS leader. Dan menjadi leader of IPM Pelabuhan Rejo di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pendidikan Kak Zumratus yaitu ber-SMK di Muhammadiyah 10 Mantub dan ber-SMP di Muhammadiyah 22 Mantub. Ada juga pendidikan non formalnya. Kak Zumratus pernah bersekolah di Tes English School di Pare. Kak Zumratus juga pernah memiliki proyek nih sebagai business canter, OSIS Tour. Dan skill dari Kak Zumratus yang pertama ada English Communication, Leadership Skill, Teaching, Martial Arts, Digital Marketing, Master of Ceremony. Dan pencapaian Kak Zumratus yaitu ada 3RD Champion Pencak Silat Competition. Yang kedua ada Gerbang Kertasusila di 2018, Outstanding Student di 2022, dan Manager of Rumah Baca Lentera Pelabuhan Rejo pada 2019, dan World Business Center for Students that has product to sell pada 2020, dan bisa berbahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Pemateri kita yang kedua yaitu ada Kak Nanda Puspa Anugrah. Kak Nanda juga merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Pendidikan Kak Nanda yakni SDIT di Nurul Fikri, PMDG Darussalam Gontor, dan yang terakhir di Universitas Negeri Surabaya. Hobi Kak Nanda sendiri yaitu memasak, menonton film, dance, dan mendengarkan musik. Kak Nanda juga bisa berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Pengalaman dari Kak Nanda sendiri yaitu pernah menjadi koordinator gugus depan Gerakan Pramuka sebagai ketua Anku Kedap. Yang kedua, organisasi rayon sebagai asisten pengurus bagian bahasa Inggris dan Arab. Dan keahlian Kak Nanda mampu memimpin dengan baik, mampu berbicara di depan dengan baik, dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Nah, itu tadi CV singkat dari kedua pemateri kita. Selanjutnya, pemaparan materi akan langsung disampaikan oleh Kak Zumratus. Kepada Kak Zumratus, dipersilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman. Ya, halo Kak Zumratus. Baik ya. Oke. Izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila dengan kasus yang sedang trending pada saat ini adalah korupsi PT Timah dengan kerugian senilai 271 triliun.
Nama saya Zumab Sadia. Dan selanjutnya, teman-teman tahu nggak apa itu etika? Etika terlebih dahulu. Ada yang tahu? Oke, silakan Mbak Regita. Menurut saya, etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Oke, nah, baik, terima kasih Mbak Regita. Jadi intinya itu etika itu adalah sikap. Nah, kalau etika Pancasila sendiri itu adalah nilai luhur dalam beretika yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, intinya itu etika Pancasila itu membantu mengatur perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang akan menjadi pedoman dalam berbagai situasi hidup bermasyarakat. Nah, selanjutnya dasar beretika di negara Indonesia itu semua ada di Pancasila. Isinya Pancasila kan udah kita ketahui semua tuh, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya sistem-sistem etika Pancasila yang pertama tadi nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan itu merujuk pada pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Dan yang kedua tadi ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan itu yang merujuk pada tindakan manusia yang memiliki implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan tindakan manusia biasa. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Nilai persatuan ini yang merujuk pada pembinaan rasa persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia dengan menghargai keberagaman yang ada. Keempat, ada nilai kerakyatan yang merujuk pada prinsip pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima, ada nilai keadilan yang merujuk pada tujuan negara Indonesia adalah yang tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Nah, oh ya. Nah, teman-teman, ini ada kasus korupsi yang lagi trending di 2024 yang itu berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang kasus korupsi, kasus suaminya, suaminya Sandra Dewi yang korupsi di PT Timah yang bisa yang merugikan 271 triliun. Nah, 271 triliun. Nah, kira-kira bisa beli apa saja. Nah, banyak tuh ya. Terus selanjutnya, ada kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Nah, kesadaran hukum melalui etika Pancasila itu adalah suatu konsep yang memfokuskan pada aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam kasus korupsi. Jadi, kalau seseorang itu paham dengan etika-etika ada di Pancasila, pastinya orang itu nihil apa ya, untuk melakukan korupsi itu
kayak sulit gitu. Ya, lanjut. Selanjutnya, silakan Mbak Nanda Puspa. Oke, saya ambil alih. Makasih Kak Zuzum. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang kasus korupsi dari PT Timah ini. PT Timah, sebuah perusahaan tambang timah di Indonesia, mengalami korupsi baru terungkap pada tahun 2024. Korupsi ini dilakukan oleh beberapa pejabat perusahaan dan pihak-pihak lain yang terkait, yang mengakibatkan kerugian senilai 271 triliun rupiah. Korupsi ini dilakukan dengan cara mengelola dana perusahaan secara tidak transparan dan tidak akuntabel, serta melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan. Next. Oke. Awal kasus Timah. Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Salah satunya adalah ex-dirut PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut. Pertama, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga, HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP perusahaan milik tersangka TN alias AN. Keempat, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021. Kelima, EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan 2018. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pasal yang disangka kepada kelima tersangka adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ke belakang. Balik. Lagi. Lagi. Next. Kronologi kasus. Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan, yakni tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian mengenai tersangka SG alias AW dan tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Pada saat itu,
tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka NBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk pada saat itu tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang seharusnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Nah, biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik biji maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk. Untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi atau BJA dan CV Raja Wali Total Persada atau RTP. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai 2022 yaitu senilai 175.581.982 rupiah. Sedangkan total pembayaran biji timah yakni 1.799.391 juta rupiah. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan SHP mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG alias AW. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam proses perhitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian, kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Next. Peran Harvey Mois. Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi, peran Harvey dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refine Bangka Tin RBT diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejaksaan Agung. Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kuntadi mengatakan, setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Atas perbuatannya, Kejaksaan Agung menjerat Harvey dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung juga menahan Harvey di rumah tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024.
Selain Harvey Moise, Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim selaku manajer PT QSA. Next. Next. Ini foto dari Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani selaku direktur utama PT Timah saat itu. Lalu ada direktur keuangan Emil Ermindra dan mantan direktur operasional Alwin Bar. Next. Ini wajah-wajah tersangka dari kasus korupsi PT Timah. Ini Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai manajer PT QSA. Next. Terus ada Harvey Moise, suami dari Sandra Dewi, selaku perwakilan PT Refine Bangkatin atau RBT. Next. Ini ada video dari beberapa influencer tentang korupsi PT Timah. Kementerian SDM dan Ulang. Bukan kasus tambang ilegal. Indonesia baru aja digemparkan dengan penangkapan Harvey Lewis dan Helena Lim yang terlibat kasus korupsi PT Timah dan kerugiannya diduga mencapai 271 triliun. Persoalan penambang timah ilegal ini yang terjadi puluhan tahun di Bangka Belitung. Modusnya banyak dan rumit banget. Misalnya Kementerian SDM dan Next. Oh, diulang lagi. Oke, nggak apa-apa. yang sudah terencanain di FAB. Boleh produksi berapa ribu ton timah tahun ini, misal 50.000 ton. Tapi tidak sampai target karena banyak diambil oleh penambang ilegal, baik smelter swasta ataupun penambang rakyat yang jual hasilnya ke perusahaan juga. Nah, bukannya menindak penambangan liar ini, Pins mengambil dari mereka dengan harga yang melebihi standar. Tapi biasanya sih oknum Pins ini dikasih kickback ya sama swasta. Harvey sebagai pemilik RBT dan Helena sebagai manajer PSI saat itu diduga bertanggung jawab dari Tians. Di next aja kali ya. Menurut Kejaksaan Agung, kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moise berlangsung pada periode 2015 sampai 2022. Harvey Moise ditahan selama 20 hari ke depan dan menghadapi ancaman hukuman 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Pidana. Menurut kalian, what do you think about hukuman ini? Apakah setara dengan kasus korupsinya mencapai 271 triliun rupiah? Apakah ada yang setuju atau tidak setuju dengan hukuman 20 tahun penjara ini? Oke, Mbak Regita, silakan. Mbak Regita. Saya setuju sih, karena kerugian sebesar 271 triliun adalah jumlah yang sangat besar dan menyebabkan dampak yang sangat serius pada banyak orang. Penjara selama 20 tahun mungkin cocok sebagai hukuman untuk tindakan tersebut karena perlu ada konsekuensi yang serius untuk tindakan kriminal yang merugikan masyarakat secara besar-besaran.
Oke, berarti Mbak Regita setuju ya dengan 20 tahun penjara ini untuk tersangka korupsi. Ada pendapat lain mungkin yang tidak setuju atau yang lain? Ya, Mbak Lega, bagaimana pendapatmu? Kalau menurut saya tidak setuju ya. Karena awalnya kan Harvey Moss ini terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda 1 M. Tapi mengapa di sini hanya dihukum 20 tahun penjara? Menurut saya kurang. Terima kasih. Memang dari hukuman ini banyak yang kontra dan pro ya. Tapi memang sejujurnya memang tidak adil sebenarnya 20 tahun penjara dengan korupsi sebesar 271 triliun rupiah. Semoga diadili dengan seadil-adilnya. Oke, next. Oke, ini akan dilanjut oleh Kak Zumrotus ya. Ya, selanjutnya ada aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kasus korupsi PT Timah. Yang pertama, di nilai ketuhanan yang Maha Esa, itu korupsi ini merupakan tindakan yang menciderai nilai ketuhanan karena merugikan rakyat dan negara yang pada hakikatnya itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan dan harta yang diperoleh melalui korupsi itu sangat bertentangan dengan nilai moral dan agama. Dan selanjutnya ada nilai kemanusiaan. Nah, tindakan korupsi di PT Timah itu telah merugikan rakyat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan. Nah, korupsi itu menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta melanggar hak asasi manusia atas kehidupan yang layak. Terus ada lagi nilai next dan habis nilai persatuan Indonesia. Nah, korupsi itu dapat menimbulkan perpecahan dan rasa ketidakadilan di masyarakat sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ada nilai kerakyatan dan kedaulatan rakyat. Korupsi itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan kedaulatannya. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat justru malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Next, nah, selanjutnya ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, korupsi di PT Timah telah menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Rakyat kecil yang semakin terbebani, sedangkan segelintir orang meraup keuntungan besar dengan cara yang tidak sah. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kasus ini itu dapat dilakukan melalui yang pertama penegakan hukum yang tegas dan juga adil, terus pencegahan korupsi, juga peningkatan transparansi keuangan. Next, nah ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran hukum melalui etika Pancasila. Yang pertama ada pendidikan etika Pancasila yang meningkatkan pendidikan etika Pancasila di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum untuk menanamkan nilai-nilai etika Pancasila sejak dini. Yang kedua ada seminar dan diskusi.
mengadakan seminar dan diskusi tentang etika Pancasila dan kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, yang ketiga, melakukan kampanye penegakan hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemuda, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Yang keempat ada pemanfaatan media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang etika Pancasila dan pentingnya penegakan hukum. Yang kelima ada penegakan hukum yang konsisten. Nah, menuntut penegakan hukum yang konsisten dan transparan dalam setiap kasus, termasuk kasus korupsi. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi korupsi seperti yang sudah ada di Undang-Undang Pasal 13 nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di undang-undang ini itu memberikan definisi korupsi dan menjelaskan tindak pidana korupsi serta memberikan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap perilaku korupsi. Jadi semua sanksi korupsi sudah ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ini. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Itu adalah lembaga independen yang bertugas memerangi korupsi yang ada di Indonesia. KPK itu juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan pengawasan terhadap korupsi, serta memberikan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Nah, yang ketiga ada transparansi anggaran. Transparansi anggaran itu merupakan kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana yang digunakan oleh pemerintah. Transparansi anggaran itu sangat membantu kemungkinan korupsi, membantu mengurangi kemungkinan korupsi karena masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara lebih efektif. Nah, itu ada di kemenku.go.id. Yang ketiga, ada pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap korupsi. Contohnya, pemerintah telah membentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertugas memantau penggunaan dana negara. Oke. Kiranya itu cukup dari saya dan Mbak Nanda. Apabila langsung saya serahkan ke moderator saja. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk tulis di kolom chat atau langsung saja untuk raise hand. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.
Baik, untuk Mbak Yuni, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pelanggaran etika Pancasila berkontribusi terhadap kasus korupsi ini? Silakan Mbak Cila mau menjawab atau bertanya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, untuk Mbak Widya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yuni tadi. Kalau menurut saya ya, penjabaran dari pemateri tadi itu kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi itu kan merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, dengan penyelewengannya, tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita itu semakin buruk dan banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu kita perlu melakukan segala sesuatu
sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu itu tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara kita. Seperti itu. Untuk jawaban dari Mbak Widya, apakah sudah terjawab? Sudah. Baik, selanjutnya ada Mbak Sinindrela. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah korupsi? Terima kasih. Untuk Mbak Lutfia. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Cila. Cara meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan ada beberapa cara, yaitu meningkatkan akses informasi, jadi memperluas akses terhadap informasi publik, yaitu mempublikasikan informasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan data lainnya secara online dan mudah diakses. Yang kedua ada mempublikasikan laporan kinerja, melaporkan secara berkala tentang kemajuan program pemerintah dan target yang dicapai. Yang ketiga adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam proses pengambilan kebijakan. Yang kedua ada memperkuat mekanisme pengawasan. Yang pertama adalah memperkuat peran Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, pemerintahan BPK sumber daya dan independensi yang memadai untuk melakukan audit secara efektif. Yang kedua adalah mengembangkan sistem pelaporan whistleblower, melindungi pelaporan korupsi dan memastikan investigasi yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga ada melibatkan masyarakat sipil, yaitu memberikan peran bagi organisasi masyarakat sipil dalam memantau kinerja pemerintah dan menyelidiki dugaan korupsi. Yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Yang pertama ada menegakkan kode etik yang ketat, memastikan pejabat publik mematuhi standar etika yang tinggi dan menindak tegas pelanggaran. Yang kedua ada memperkuat aturan perdanaan politik, mencegah penyalahgunaan dana politik untuk menyuap pejabat dan mempengaruhi kebijakan. Yang ketiga ada mempromosikan rotasi jabatan, yaitu melakukan rotasi jabatan secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi. Yang pertama memanfaatkan platform digital, menggunakan platform online untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pelaporan keuangan. Yang kedua adalah mengembangkan aplikasi pelaporan korupsi, memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi secara online. Yang ketiga untuk menerapkan teknologi blockchain, memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Itu saja penjelasan dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Lutfia atas jawabannya. Oke, baik. Beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Dan apakah ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan Mbak Nadia. Mbak Nadia Sasi. Ini saya mau menambahkan jawaban dari Mbak Lutfia. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, ini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu membuat undang-undang transparansi yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan akses yang lebih besar kepada publik. Yang kedua, menggunakan sistem pelaporan pelanggaran. Yang ketiga, ada melakukan audit independen secara teratur terhadap lembaga pemerintah dan proyek-proyek yang menggunakan dana publik. Yang keempat, dengan pemberdayaan lembaga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang etika, integritas, dan pentingnya akuntabilitas. Yang keenam, penguatan institusi pengawas. Memperkuat lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Keuangan dan Anti Korupsi. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dan yang kedelapan, penerapan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan sanksi yang tegas. Memastikan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi cukup berat dan diterapkan secara konsisten. Oke, apakah sudah Mbak Sasi? Sudah. Oke, jadi betul ya yang dijawab teman-teman itu tadi yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dan pemerintahan itu yang pertama tadi betul ada memperkuat Badan Pemeriksa Keuangan atau memperkuat BPK-nya. Juga yang paling penting itu memperluas akses terhadap informasi publik. Nah, untuk mempublikasikan informasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan data lain-lainnya yang mudah diakses oleh semua orang. Jadi semua orang itu bisa memantau keluar masuknya uang dan lain sebagainya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan untuk Mbak Legawatis. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa Indonesia nomor 34 tertinggi kasus korupsi. Finlandia dan lain-lain itu minim korupsi. Dilihat dari caranya menangani korupsi, ternyata sama dengan Indonesia, sudah melakukan hal yang sama. Akan tetapi, mengapa di Indonesia kasus korupsi masih tetap tinggi? Oke, saya jawab ya pertanyaan Mbak Lega. Benar, memang fakta bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-34 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi CPI tahun 2022. Dengan skor 34 menunjukkan tingkat korupsi yang masih memprihatinkan. Di sisi lain, Finlandia konsistently menduduki peringkat teratas dalam indeks yang sama, dengan skor 88 pada tahun 2022, menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah.
Meskipun kedua negara menerapkan beberapa strategi yang sama untuk memerangi korupsi, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi. Yang pertama, penegakan hukum yang lemah. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap korupsi masih sering diwarnai dengan inkonsistensi dan politisasi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat penyelesaian kasus korupsi dan banyaknya pelaku korupsi yang lolos dari jeratan hukum. Di Finlandia, penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara independen dan profesional, dengan tingkat penyelesaian kasus yang tinggi dan konsisten. Terus yang kedua, budaya impunitas. Di Indonesia masih ada budaya impunitas yang kuat, di mana pejabat dan elit politik merasa kebal hukum. Hal ini membuat mereka lebih berani melakukan korupsi tanpa rasa takut akan konsekuensi. Sedangkan di Finlandia, budaya impunitas jauh lebih lemah dan pejabat publik tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat biasa. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Di Indonesia masih banyak proses dan informasi publik yang tidak transparan. Hal ini membuka peluang bagi korupsi untuk terjadi. Di Finlandia, transparansi menjadi prioritas utama dengan akses publik yang luas terhadap informasi dan mekanisme pengawasan yang kuat. Yang keempat, lemahnya akuntabilitas. Di Indonesia, akuntabilitas lembaga publik masih belum optimal. Hal ini membuat mereka lebih mudah untuk melakukan korupsi tanpa terlacak. Di Finlandia, akuntabilitas lembaga publik sangat kuat dengan sistem pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi masih minim. Hal ini membuat kontrol publik terhadap pemerintah menjadi lemah. Di Finlandia, partisipasi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi sangat tinggi, dengan banyak organisasi dan individu yang aktif mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan korupsi. Yang keenam, faktor historis dan politik. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan korupsi, dan budaya korupsi masih deeply rooted dalam beberapa sektor. Finlandia memiliki sejarah yang lebih stabil dan demokratis dengan budaya politik yang lebih bersih dan akuntabel. Meskipun Indonesia dan Finlandia menerapkan beberapa strategi yang sama untuk memerangi korupsi, perbedaan dalam faktor-faktor di atas menyebabkan hasil yang berbeda. Untuk mencapai tingkat korupsi yang rendah seperti Finlandia, Indonesia perlu melakukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, memberantas budaya impunitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun budaya anti korupsi yang kuat. Penting untuk dicatat bahwa pemberantasan korupsi adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada solusi instan yang dapat menyelesaikan masalah ini. Namun, dengan komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih bebas dari korupsi. Bagaimana, Mbak Lega? Ya, terima kasih Mbak Nanda atas jawabannya dan penjelasannya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Sepertinya sudah cukup, Mbak Moderator. Oke, baik. Nah, materi dan juga jawaban dari pemateri kita mungkin sudah baik ya teman-teman. Terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah berkenan untuk sharing dengan kita semua pada hari ini, yang pastinya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari kedua pemateri kita.
Terima kasih banyak pada kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Wafik Khalizain Rohmah, sebagai moderator pada perkuliahan umum hari ini. Yang pastinya saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua moderator yang sudah berkenan untuk sharing dan mudah-mudahan menjadi ladang keberkahan untuk kedua pemateri kita. Yang pastinya kita semua mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Destia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Wafik selaku moderator dan terima kasih juga kepada pemateri-pemateri kita, Kak Zuzul dan Kak Nanda. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jadikan implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjut ke mungkin baik selanjutnya sesi foto bersama mungkin boleh didokumentasikan buat Mbak Hawa. Ya. Yang pertama gaya formal dulu ya teman-teman. Ya, Mbak Destia. On cam semua ya? On cam. Dihitung ya Mbak Hawa. Sudah Mbak Hawa. Selanjutnya mungkin bisa gaya bebas. Terserah mau gaya apa. Ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dengan berakhirnya foto bersama kali ini dan juga berakhirnya juga acara kuliah umum pada pagi hari ini. Demikian acara kuliah umum pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratus Sa'diyah dengan NIM 349. Saya Nanda Puspa Anugerah dengan NIM akhir 348. Saya Wafik Khalizain Rohmah dengan NIM akhir 342. Saya Lutfan India Putri dengan NIM 327. Saya Hawa Zahra Suraya dengan NIM 343. Monggo Lega. Saya Legawati Soleka dengan NIM 351. Saya Destia Trimaharani dengan NIM 356. Saya Regita Cahyani Aziza dengan akhir NIM 323. Saya Intan Anzaranisi dengan akhiran NIM 316.
kasih Ninderella Berlian Aprilia dengan akhiran NIM 340. Saya Widya Setia Paramita dengan NIM akhir 346. Saya Triwahyuni dengan NIM 341. Saya Misha Tambunan dengan NIM 347. Saya Nadia Saskirani dengan akhiran NIM 357.